Halo semua, perkenalkan saya Juni Ahmad Noval. Halo abang, halo kakak. Ini tugas awal praktikum metalografi dan HST, yaitu untuk saya prinsip dari uji Grossman sama dari diagram TTT itu gimana. Yang pertama itu dari prinsip uji Grossman dulu. Jadi tujuannya dari uji Grossman sendiri itu untuk menentukan hardenability, yaitu kemampuan baja untuk menghasilkan, untuk bisa seberapa keras dia lah. Jadi untuk yang paling keras itu kan fasa martensit gitu. Jadi sebagai parameter itu menjadikan fasa martensit yang dihasilkannya seberapa banyak. Caranya sendiri bagaimana? Caranya sendiri sederhananya yaitu ada persiapan sampel, habis itu sampelnya ini biasanya berukuran setengah inci sampai 2,5 inci, terus ada austenisasi biar dia merubah fasanya jadi austenite semua. Itu suhunya tergantung kadar karbonnya, tapi di atas 900 itu udah jadi austenite semua. Habis austenite itu akan di quenching secara terkontrol. Quenchingnya sendiri dia ini nggak disiram dari bawah doang, nggak kayak uji Gemini, dia itu langsung dimasukin semuanya. Habis di quench, dilihat dari isinya itu dipotong dengan metalografi gitu. Nanti dilihat pakai uji dari mikroskopnya bagaimana. Terus yang dilihat itu apa aja? Yang dilihat itu yang pertama ada D0 atau critical diameternya, habis itu ada idealnya berapa, sama severity of quench-nya. Yang dimana di critical diameter itu dimana saat dia memiliki di tengah-tengahnya ada 50 martensit, ada 50 yang lainnya, misalkan perlit gitu biasanya kan, karena dia mengeras itu dari austenite nanti ke perlit gitu kan. Nanti itu dijelaskan di diagram TTT-nya juga. Habis itu ada idealnya. Ideal ini apa ya, kayak kalau dia itu bisa quench sempurna gitu. Kan sebenarnya nggak bisa ya. Karena sebenarnya pas di quench ini kan di sini tuh biasanya ada akan menguap gitu. Misal dia air ataupun minyak ataupun brine dan lain-lain itu dia akan menguap. Jadi dia di sini tuh akan tertutup, dan untuk ke tengahnya itu dia butuh waktu gitu untuk dingin sempurna ke tengahnya itu butuh waktu. Jadi nggak semerta-merta dia menjadi 100% martensit di seluruh bagian dari sampelnya gitu. Habis itu ada dari H-nya sendiri itu severity of quench-nya itu didapat dari tergantung dari media nge-quench-nya sendiri. Misalkan ada air itu hanya 0,02 1 gitu, atau oil itu 0,4 gitu. Oke. Selanjutnya ada faktor apa aja yang berpengaruh. Itu yang pertama nanti dari grain size-nya. Dari grain size-nya sendiri itu misalkan dia grain size-nya nanti semakin besar gitu dan kadar karbonnya semakin besar, berarti dia nanti diameter idealnya akan meningkat juga gitu kan. Karena diameter ideal ini kan untuk pendinginan sebenarnya begini ya. Jadi semakin kecil sampelnya itu dia akan gampang gitu masuk ke tengah, sedangkan yang diameternya besar sampelnya itu nanti dia akan lebih sulit. Jadi kekerasannya juga akan jauh lebih menurun dibanding yang diameternya kecil gitu. Terus ada dari faktor H-nya sendiri. Ini kalau H-nya itu semakin lama semakin besar. Misal di sini ada air, ada minyak, ada brine gitu kan, dan nanti H-nya akan semakin besar. Itu dari D per DI-nya berapa gitu. Habis itu nanti dari semuanya itu dapat dilihat di hasilnya di sini. Itu diplot di diagram ini dari D0-nya, dari H-nya sama D idealnya berapa gitu. Selanjutnya nanti dari tabel ini tuh bisa dilihat ininya juga, nanti dari quench-nya itu apakah sudah baik gitu. Dari nilai-nilai kayak agitasinya gitu yang didapat itu berapa, H-nya berapa. Apakah dia quenching-nya terlalu cepat, apakah dia quenching-nya terlalu lambat, apa dia udah cocok gitu kan. Karena kalau terlalu cepat nanti dia akan memiliki fasa martensit yang berlebih pada titik tertentu, nanti dia akan menghasilkan kekuatannya brittle banget nanti dia kan. Tapi kalau dia terlalu lambat nanti dia malah terlalu ulet begitu. Oke, ini terus ada efek dari paduannya. Nanti itu dia akan menggeser diagram CCT-nya ke kanan. Kurvanya itu kurva yang akan hasilnya.
Jadi kan quenching ini kan tergantung dari kecepatan kecepatan pendinginan sama nanti ditahan gitu. Ada diagram TTT sama diagram CCT gitu. Lanjutnya masuk ke pertanyaan kedua. Ini tuh diagram TTT itu sendiri time, temperatur, sama fasanya gitu apa. Jadi maksudnya dari diagram ini tuh tujuannya untuk lihat fase akhir yang didapat dari hasil quenchingan tadi. Kalau tadi kan kita ngeliat dari pengujiannya gitu kan. Kalau ini kita ngeliat dari hasilnya. Jadi hasilnya itu kan misal habis tadi kan diaustenisasi kan, berarti dia suhunya di sini nih. Habis itu dia masuk di quenching. Misal di quenching itu ada dua kan, ada TTT sama CCT gitu. Kalau TTT itu dia ditahan, misal dari sini kan dia ditahan, turun terus dia ke kanan. Ditahan dia di suhu 700 gitu misalkan. Tapi kalau CCT itu dia dilanjutkan terus ke bawah. Jadi dia nggak ditahan di suhu tertentu gitu. Oke, pertama ini diagram TTT ini sendiri maksudnya apa? Dia ini untuk melihat si fasa yang akan terbentuk setelah mengalami quenching ini sendiri, yang faktornya itu ya waktunya sama temperaturnya gitu. Misal di sini ada austenite sama bainite, sama ini ada bainite. Terus yang terakhir ada martensite. Fasa ini tuh bisa terbentuk karena adanya quench itu sendiri kan. Quench itu kan berarti kan dia tuh membuat pendinginan yang sangat cepat, jadi dia tuh atom-atomnya yang di dalam itu gak sempat untuk berdifusi untuk keluar gitu kan. Efeknya itu atomnya itu nanti pendinginnya tuh di dalam, dia tuh udah gak bisa kemana-mana lagi, jadinya dia mau gak mau ngebentuk struktur yang baru gitu. Nah, habis itu berarti dari CCT sama TTT. Misal kita ngomongin TTT dulu ya. Yang TTT itu yang ini misal. Ya, ini TTT. Ini kan TTT. Itu jadi kita misal nahan di sini. Kita lanjutin terus. Ini kan ada garisnya kan, tadi kan ini ada garis batas. Yang di tengah ini ada dua-duanya, yang di sini ada bainite kan. Jadi misal dia di sini, dari sini. Kita ngomongin garis yang paling atas dulu deh. Yang ini. Dia itu nggak memotong hidungnya, berarti dia itu akan tetap hitungannya itu pendinginannya sangat lambat. Jadi dia akan membentuk fase Ferrit karena dia tidak memotong yang namanya diagram C dalam kurva TTT ini. Jadi dia hitungannya dia lambat banget. Terus hitungannya dia seperti masuk ke diagram fasa lah, dia pendinginan lambat, jadinya kan kalau diagram fasa turun dari austenite kan jadi ferrit ya, ataukah jadi perlit nantinya. Oh ya, jadi ferrit dulu itu kalau kecil banget. Tapi kalau udah lumayan, misal turun lagi ke sini dia memotong. Jadi dia misalnya sini kan potong, ini kan masih jadi austenite. Terus selama dia jalan ke sini, dia ini membentuk jadi ada campuran di sini. Campurannya itu yang atas ini ya, austenite tambah perlit, jadinya di akhirnya jadi perlit gitu. Jadi sebenarnya yang lihat itu di sini misalkan austenite di sini nih, dia tuh awalnya tuh bakal ngebentuk jadi ada perlitnya, tapi sedangkan dia pas udah nyampe sini dia tuh udah ngebentuk namanya full perlit gitu. Oke. Terus lanjut lagi, misal kalau dia ke sini, ini udah lumayan cepet nih pendinginannya, dia tuh bakal nahan jadi bainite. Tadi berarti batasnya di sini kan. Nah, ini jadi bainite, di mana di sini tuh bainite startnya, di sini bainite finishnya gitu, udah jadi bainite semua. Terus kalau dia cepet banget sampai dia gak motong, dia malah motong garis ini, dia bakalan jadi fase martensite gitu, dimana MS itu martensite start, MF itu finish. Berarti nanti fase akhir yang akan terbentuk adalah martensite gitu. Kalau dalam CCT bedanya dia tuh dilanjutin terus ke bawah. Jadi dia tuh kadang nggak memotong. Jadi misal kayak di sini, dia memotong di ada bainite sedikit, tapi dia nanti bakal jadi ini lagi gitu kan. Mungkin nanti ada sisa bainitnya, tapi nggak sebanyak itu. Begitu cara baca diagram TTT sama CCT. Jadi tergantung dia motong garisnya apa aja, sama nanti akhirnya dia ada di mana, tinggal dilihat deh. Begitu, ini referensi yang saya gunakan itu dari modul metalografi sama mata kuliah kinetika transformasi fasa. Sekian dari saya, terima kasih.